Selamat pagi sahabat GPIB, kita berjumpa lagi di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Yunike Ripka Krisna Pawestri. Saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Marturia Lampung, Pos Pelayanan Kesaksian Purwosari dan Pos Pelayanan Kesaksian Natal. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan dari Sang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, atas kehidupan yang juga masih Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah kami dengan hikmat Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi para pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi para pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 16. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang menyatakan, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat tentang mereka, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikat kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap dia. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang congkak dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini merupakan surat yang dituliskan oleh Yudas. Di dalam surat ini dia memperkenalkan diri sebagai Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dia adalah saudara dari Yesus, putra dari Maria dan juga Yusuf. Ia menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen di berbagai daerah. Pada saat itu mereka semua menghadapi permasalahan yang sama, yaitu munculnya guru-guru palsu di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Para guru palsu tersebut membuat mereka belajar tentang hal-hal yang salah, secara khusus yaitu menyalahartikan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umatnya. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah concern bagi para rasul yang kemudian mereka mengingatkan kepada para jemaat Kristen tentang ancaman kehadiran dari para guru palsu ini. Begitu juga dengan Yudas menuliskan surat ini untuk mengingatkan mereka agar mereka tetap teguh di dalam iman dan tidak kemudian terpengaruh akan ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh para guru-guru palsu tersebut. Di dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Yudas menggambarkan sifat-sifat dari para guru palsu tersebut. Di ayat ke-16 yang menyatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang congkak dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Sifat-sifat dari para guru palsu di sini disampaikan bahwa mereka suka mengeluarkan kata-kata yang congkak. Mereka suka menjilat orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, bahkan mereka suka menggerutu dan mengeluh soal nasib kehidupan mereka. Mengapa hal ini menjadi penting untuk disampaikan kepada jemaat Kristen terkait sifat-sifat yang dimiliki oleh para guru palsu ini? Karena sifat-sifat tersebut ternyata juga bisa sangat mempengaruhi kehidupan komunitas Kristen pada saat itu.
Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, sikap menggerutu dan mengeluh terkait nasib kehidupan dimiliki oleh para guru-guru palsu. Tetapi ternyata mungkin dari kita juga memiliki sikap demikian. Mengapa? Karena memang ada kecenderungan di dalam diri kita, terutama di dalam otak kita, untuk lebih merespon hal-hal negatif daripada hal-hal positif di dalam kehidupan. Jadi di dalam istilah psikologi disebutkan sebuah teori negativity bias, yaitu ketika otak kita cenderung memperhatikan, mengingat dan bereaksi terhadap hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Misalnya ketika dalam satu hari kita mendapatkan 10 pujian dan 1 kritikan, kebanyakan orang akan lebih fokus pada kritikan daripada pujian tersebut. Nah, itu sudah menjadi sebuah mekanisme di dalam otak kebanyakan orang. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita tidak memiliki kehidupan yang berfokus pada bersungut-sungut sama seperti para guru palsu di dalam bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Mengapa? Karena sikap bersungut-sungut itu memiliki banyak hal-hal negatif yang ternyata harus kita hindari. Yang pertama, bersungut-sungut dapat mengaburkan iman kita. Mengapa? Karena ketika kita bersungut-sungut itu berarti kita sedang meragukan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita lupa kalau kita punya Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kehidupan kita memang seringkali ada kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita. Hal buruk dan hal baik terjadi secara berdampingan dan itulah dinamika kehidupan. Tetapi ketika kita memandang sebuah hal yang buruk atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita secara berlebihan, membuat kita bersungut-sungut dan membuat kita seakan-akan tidak menyadari karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan kita yang seharusnya bisa kita syukuri, tapi karena kita hanya fokus pada satu keluhan dan satu sungutan, akhirnya kita tidak bisa melihat anugerah Allah tersebut. Maka bersungut-sungut sangat dapat mengaburkan iman kita. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi malah justru kepada masalah dan kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi, marilah kita tidak berfokus pada permasalahan yang kemudian membuat kita bersungut-sungut. Kemudian bersungut-sungut juga dapat merusak mental dan emosional kita, bahkan mungkin bisa berpengaruh pada kondisi fisik kita. Mengapa? Karena ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, maka tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres yang itu kemudian akan memicu kita menjadi cepat lelah, pikiran kita menjadi cepat suntuk, kita menjadi mudah gelisah, dan bahkan konsentrasi kita untuk melakukan berbagai hal menjadi menurun. Jadi ketika kita bersungut-sungut atau mengeluh, sesungguhnya itu justru membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, bersungut-sungut juga dapat merusak kehidupan komunitas. Mengapa? Sebagai makhluk sosial, emosi seseorang seringkali bisa juga mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya. Ketika seseorang menyampaikan keluhan, menyampaikan sungutan, itu juga dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya dalam kehidupan pekerjaan, salah satu pekerja mengeluh soal bagaimana gajinya, bagaimana beban pekerjaannya, bagaimana dia harus terus lembur. Awalnya mungkin pekerja-pekerja yang ada di sekitarnya menganggap itu hal yang biasa, namun lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan yang lain juga akan ikut mengeluhkan tentang pekerjaannya. Itulah bagaimana keluhan ataupun sungut-sungut itu juga bisa mempengaruhi kehidupan komunitas. Di dalam pekerjaan, keluhan atau sungut-sungut itu dapat menurunkan semangat kinerja. Di dalam kehidupan keluarga, keluhan atau sungut-sungut itu bisa menurunkan kehangatan di dalam kehidupan keluarga. Karena merasa segala sesuatu tidak cukup, karena merasa segala sesuatu kurang bisa membuat mereka berbahagia, sehingga rasa kepuasan dalam kehidupan keluarga menjadi menurun, dan kemudian kehangatan dan relasi kasih dalam kehidupan keluarga juga bisa menurun. Dalam kehidupan persekutuan, hal itu juga bisa sangat mempengaruhi. Keluhan dan sungut-sungutan dalam kehidupan persekutuan akan sangat mempengaruhi atmosfer kasih dalam kehidupan persekutuan.
Bisa jadi atmosfer kasih itu menjadi menurun, menjadi sebuah komentar-komentar negatif ataupun protes-protes kepada satu sama lain, pikiran-pikiran negatif kepada satu sama lain. Itulah bagaimana sungut-sungut bisa sangat mempengaruhi kehidupan komunitas, dalam hal ini mempengaruhi secara negatif. Oleh karena itu, sebagai PIB yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diajak untuk tidak mudah bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan itu adalah bagian yang normal di dalam kehidupan kita. Maka kita sama-sama diajak untuk melihat sisi positif dalam segala kejadian di kehidupan kita, bahkan dalam kejadian yang tidak menyenangkan. Dengan kita melihat sisi positifnya, kita juga melihat karya Allah dalam kehidupan. Bagaimana Allah menuntun kita untuk berjalan. Ingat, Sobat YPIB, di dalam kehidupan ini bukanlah tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana respon kita akan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika dua orang berada di dalam sebuah kapal yang sama, mereka sedang menuju ke tempat untuk mereka akan bertamasya. Di dalam perjalanan, kapal itu dihantam oleh badai yang luar biasa. Salah satu dari orang tersebut di dalam perjalanan dia menggerutu, ia berkeluh kesah, ya ampun ini liburan, cuma 1 tahun sekali, kenapa harus ada badai, kenapa harus ada hujan, nanti kalau tidak sampai ke tempat dengan selamat bagaimana? Itu yang dipikirkan salah satu orangnya. Kemudian orang lainnya berpikir, puji Tuhan sekalipun ada badai, sekalipun ada topan, tapi kapal ini tetap baik-baik saja dan bisa tetap berjalan. Mari kita simpulkan bersama, siapakah yang bisa lebih berbahagia ketika sampai di tempat tamasya? Tentu orang yang ketika di perjalanan masih tetap bisa melihat sisi positif. Mari Sobat YPIB yang dikasihi Tuhan, melihat berbagai hal positif di dalam kehidupan, dalam segala keadaan. Respon ada di tangan kita. Ingat juga bahwa setiap kita memiliki tugas untuk menjadi saksi akan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Ketika kita terus bersungut-sungut, ketika kita terus mengeluh akan kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi atas kasih Tuhan? Mari kita terus menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Kita mulai hari dengan 3 hal yang bisa disyukuri, dan kita tutup hari kita dengan 3 hal yang kita syukuri atas 1 hari yang sudah berjalan. Itu akan membuat kehidupan kita penuh dengan rasa syukur, membuat kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan karena kita mampu menyadari berkat Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan menuntun dan memampukan kita menjalani kehidupan dengan rasa syukur, dengan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami ketika kami akan memulai hari ini dengan rasa syukur. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan rasa syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kami, merespon setiap kejadian dengan kacamata yang positif. Tuhan, ketika kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami sekalian, memampukan kami untuk selalu bersukacita dan bersyukur di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, juga kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian program Morning Call pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kita memulai hari ini dengan rasa syukur dan sukacita atas segala berkat dan kasih yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.